Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para peserta kajian Bayan Qur'ani LPPA Tadabburi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul di majelis ini untuk sama-sama mengkaji dan mendalami Al-Qur'an yang merupakan surat cinta dari Allah untuk para hambanya, dan semoga dengan duduknya kita di majelis ini untuk sama-sama menikmati hidangan yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan untuk kita di dalam kitab sucinya menjadi pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang baik, karena orang-orang yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik akan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia seorang yang faqih di dalam agamanya, dan yang demikian sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang itu untuk menjadi orang baik, maka akan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Dan dengan mengkaji kalamnya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencintai kita, karena dengan mengkaji kalamnya seolah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan hamba-hambanya kecuali hamba-hambanya itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan curahan rahmat, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan curahan keberkahan yang terkandung di dalam kitab sucinya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik, di pertemuan yang pertama ini, yang muqaddimah kajian Bayan Qur'ani, beberapa hal perlu kita jelaskan terlebih dahulu agar kita punya gambaran yang utuh, ya, sehingga ketika kita nanti mengkaji materi pembelajaran kita, nah kita sudah punya pemahaman dan kita sudah lebih siap ya untuk bisa sama-sama belajar dan menyerap apa yang kemudian nanti kita ajarkan. Di awal yang perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an memiliki karakter mengangkat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang karakter Al-Quran yang mengangkat itu, ya tidak hanya dalam urusan dunia, bahkan nanti dalam urusan yang berkaitan dengan alam akhirat, Al-Quran juga mengangkat. Nah, adapun berkaitan dengan alam akhirat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuqal li sahibil Quran, iqra wartaqi waratil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka sesungguhnya manzilamu tergantung pada akhir ayat yang keempat. Dikatakan kepada sahibul Quran, iqra wartaqi, baca dan naik, waratil dan tartilkan kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu mentartilkan Al-Quran di dunia, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, maka sesungguhnya manzilamu tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, sehingga semakin seseorang itu dekat dengan Al-Quran, semakin seseorang itu punya kedekatan dan keterkaitan dengan Al-Quran, maka semakin tinggi posisinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan karakter Al-Quran yang mengangkat di dunia, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum ya dengan Alkitab yaitu Al-Qur'an, dan menjatuhkan kaum-kaum yang lain disebabkan juga karena Al-Qur'an. Nah, maka kalau kemudian kita lihat setiap yang berinteraksi dengan Al-Qur'an pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kota dan tempat di mana Al-Quran diturunkan menjadi tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Maka kita mengenal ya ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah, kemudian bulan yang menjadi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan, menjadi mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan malam yang paling mulia yaitu Lailatul Qadar. Menjadi malam yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan termasuk bahasa Arab, ya, menjadi bahasa yang paling mulia karena menjadi bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran. Nah, maka kalau hari ini kita melihat kondisi kaum muslimin, apakah dengan Al-Quran yang sama seperti Al-Quran yang dahulu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengannya Nabi mendidik para sahabatnya? Apakah kemudian kita hari ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu sebagaimana generasi awal kita diangkat dengan Al-Qur'an? Maka kalau kemudian kita mau jujur, ya, maka hari ini kita belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu. Nah, maka di sini perlu kita cari tahu kenapa umat ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Padahal bukankah kita sudah membaca Al-Qur'an? Ya, bukankah kita sudah mencoba untuk menghafalkan Al-Qur'an? Terus problemnya di mana? Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat kita dengan Al-Qur'an? Nah, di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-192 sampai 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin." Sesungguhnya Al-Qur'an itu turun dari Rabb semesta alam. Yang turun dengannya Ar-Ruh Al-Amin, Jibril alaihissalam. Di mana turunnya? Ala qalbika, di atas hatimu, di atas jantungmu, litakuna minal mundirin, agar kamu termasuk menjadi orang-orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Dan para ulama mengatakan interaksi dengan Al-Qur'an ya tidak lepas dari 3 unsur. Yang pertama adalah al-mu'athir, yang memberi pengaruh. Kemudian yang kedua al-muta'athir, yang mendapatkan pengaruh. Kemudian yang ketiga al-muwasil, sarana dan perantara dari al-mu'athir kepada al-muta'athir. Maka al-mu'athir di sini adalah Al-Qur'an, al-muta'athir di sini adalah al-qalb, ya, hati atau kemudian jantung. Nah, al-muwasil itu adalah sarana-sarana yang bisa kita gunakan untuk mengkaitkan antara Al-Qur'an dan juga hati yang Al-Qur'an turun ya di atas hati itu. Nah, maka kalau kemudian kita bicara tentang qalb, ya, kita bicara tentang hati, ya, maka di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fungsi Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan juga penjelasan-penjelasan dari Al-Huda, dari petunjuk itu Al-Furqan dan juga Al-Furqan, pembeda. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an hudal linnas. Tapi lihat di awal-awal surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, ya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ulama mengatakan Al-Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara umum, dan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa secara khusus. Nah, al-muta'athir itu adalah al-qalb.
Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Menunjuk kepada al-qalb, yaitu jantung. Nah, adapun bagaimana kemudian nanti membersihkan jiwa, ya membersihkan hati kita. Nah, itu di kesempatan yang lain, ya di kajian yang lain. Itu berkaitan dengan al-muta'athir. Kemudian kalau berkaitan dengan al-mu'athir, yaitu Al-Quran itu sendiri, maka jangan-jangan kita ini belum mengenal Al-Quran kita. Nah, maka paling tidak ya di kesempatan kali ini akan kita kenalkan sedikit berkaitan dengan Al-Quran kita. Para ulama menjelaskan, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya disertai dengan manhaj dan mukjizat. Ya, manhaj itu adalah panduan, mukjizat adalah sesuatu yang diberikan kepada para nabi, para rasul untuk menguatkan mereka di dalam dakwah mereka. Ya, maka kita mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala berikan as-suhuf. Ya, inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim dengan menjadikan api yang panas dan membakar itu justru menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan manhaj, yaitu kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa mukjizat. Ya, tongkat yang dilempar menjadi ular, tangan yang dimasukkan ke dalam saku kemudian bisa keluar dalam keadaan putih bercahaya, bukan ya sebagai penyakit. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan manhaj, yaitu kitab Injil, dan Allah berikan mukjizat bisa menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah, kemudian menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta dan juga buta dari lahir. Nah, namun manhajnya beda dengan mukjizatnya. Mukjizatnya beda dengan manhajnya. Makanya untuk mukjizatnya hanya berlaku di zaman mereka, dan untuk manhajnya pun ya hanya berlaku untuk beberapa masa dan tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitab-kitab suci tersebut. Kenapa? Karena bukan mukjizat. Nah, beda dengan Al-Qur'an. Ya, maka kalau kemudian kita ditanya, apa mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Maka mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Apa manhaj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Manhaj Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang juga manhaj, dan Al-Qur'an itu adalah manhaj yang juga mukjizat. Nah, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala jamin keaslian Al-Qur'an? Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikr Al-Qur'an dan kami yang pasti akan menjaganya. Ya, maka Al-Qur'an itu terjaga dan masa berlaku Al-Qur'an sampai hari kiamat. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an manhaj yang mukjizat. Nah, berbicara berkaitan dengan mukjizat. Kalau mukjizat nabi-nabi sebelumnya selesai dengan wafatnya nabi-nabi tersebut. Tapi bayangkan, ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat sekitar 14 abad yang lalu, tapi mukjizatnya masih bisa kita rasakan sampai hari ini, yaitu Al-Quran. Yaitu Al-Quran. Nah, sehingga kalau di zaman Nabi Musa, mukjizatnya itu tongkat dilempar, ya menjadi ular sungguhan. Nah, saat itu yang lagi populer adalah sihir. Ya, ketika para penyihir melempar tongkatnya, ketika para penyihir melempar tali-talinya, ya maka seolah-olah manusia itu melihat itu adalah ular, tapi hanya dijadikan itu terlihat seperti ular, hakikatnya bukan. Nah, sehingga para penyihir ketika mereka mendalami ilmu sihir yang hampir mirip ya dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, mereka bisa merasakan itu bukan sihir, itu mukjizat. Yaitu mukjizat. Sama di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, kedokteran menjadi sesuatu yang digandrungi oleh masyarakat, oleh orang-orang. Nah, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nggak mungkin sehebat apapun ya medis atau kedokteran bisa menghidupkan orang mati. Nah, maka mereka yakin itu bukan bikinan manusia, itu murni mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini ketika kita tidak
mengetahui sisi kemukjizatan Al-Quran. Di mana para ulama mengatakan sisi kemukjizatan Al-Quran ya ada pada bayannya, ada pada penjelasannya, ya ada pada bahasa Arab yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai ya sisi kemukjizatan Al-Quran. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Agar apa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Ya, manusia itu identik dengan akalnya. Tapi kalau kemudian belum bisa memahami bahasa Al-Quran, memahami bahasa Arab, ya maka dia belum menjadi manusia seutuhnya. Dia belum berakal seutuhnya. Coba renungkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang menciptakan manusia. Nah, para ulama bertanya, kenapa tidak menciptakan manusia baru mengajarkan Al-Qur'an? Ya, kenapa mengajarkan Al-Qur'an dulu baru menciptakan manusia? Seolah manusia itu diciptakan untuk belajar Al-Qur'an. Maka mereka yang tidak belajar Al-Quran, hakikatnya belum menjadi manusia seutuhnya. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran berbahasa Arab. Dan sisi mukjizat Al-Quran ada pada bayannya. Dan kalau kemudian ada bahasa Arab, ada bahasa Al-Quran. Ya, ada bahasa Arab, ada bahasa Al-Quran. Ya, walaupun bahasa Arab itu adalah ya diambil dari bahasa Arab, namun Al-Quran punya standar bahasa tersendiri. Ya, kalau dahulu tabi'in, ya seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, murid dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, seorang ahli fikih, seorang pakar tafsir, yang saat itu bersengketa ya dengan Hajjaj bin Yusuf, ya seorang panglima perang yang bengis, yang zalim, ya namun dia punya kedalaman berkaitan dengan Al-Quran. Nah, maka masyhur permusuhan antara Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Nah, sehingga ketika orang-orang itu ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf, semua memuji. Dan Sa'id bin Jubair ketika ditanya tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka Sa'id bin Jubair yang sangat membenci Hajjaj mengatakan, Rajulun adilun qasid. Rajulun adilun qasidun. Nah, adil secara bahasa dari kata adil, keadilan. Qasid ya secara bahasa dari kata qistun yang juga keadilan. Nah, sehingga orang-orang merasa heran. Kok tumben-tumbenan Sa'id bin Jubair ini memuji Hajjaj bin Yusuf, padahal permusuhan antara keduanya begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa. Nah, maka Hajjaj ketika diberitahukan tentang komentar Sa'id bin Jubair, yang ada kemudian dia marah. Di saat orang-orang kagum, kok tumben-tumbenan Hajjaj marah. Nah, lihat, Sa'id bin Jubair menggunakan standar bahasa Al-Quran. Kemudian Hajjaj bin Yusuf juga menggunakan standar bahasa Al-Quran. Ya, kata adil itu tidak selalu dari kata adil. Bisa dari kata udul. Ya, bisa dari kata udul. Makanya di awal surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir. Tsummaladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir terhadap Rabb mereka ya'dilun, mereka berpaling kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, seolah mereka mengganti Allah Subhanahu wa taala ya dengan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan mereka. Maka adil ya seorang yang layak diganti. Ya seorang yang layak ditinggalkan. Qasilun bukan dari kata qistun. Ya memang akar katanya qistun, tapi Al-Qur'an punya dua istilah. Ada qasilun, ada muqsilun. Nah, yang baik itu muqsit. Makanya dikatakan ya bahwasanya Allah itu yuhibbul muqsitin. Allah itu menyukai orang-orang yang muqsit, orang-orang yang adil. Nah, adapun qasid ternyata di Al-Qur'an digunakan untuk tema yang negatif. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hattaba. Adapun al-qasitun, orang-orang yang qasid itu maka mereka itu menjadi bahan bakarnya neraka. Nah, maka seolah Sa'id bin Jubair itu mengatakan
Hajjaj bin Yusuf itu seorang yang layak ditinggalkan, ya layak diganti dengan yang lain, dan dia adalah seorang yang qasid yang layak jadi bahan bakarnya neraka. Nah, orang-orang yang tidak paham Al-Quran merasa itu pujian, tapi Hajjaj yang paham Al-Quran tahu itu adalah celaan, dan celaan yang luar biasa menghina. Nah, ini makanya kalau kemudian bahasa Arab saja kita tidak kuasai, bagaimana kemudian kita naik ke level bahasa, ya bahasa Al-Quran. Nah, maka di sini ya di kajian bayan Qurani kita ingin ya menaikkan level bahasa Arab, ya sedikit apapun kemudian kemampuan bahasa Arab kita itu bisa dinaikkan agar kita bisa merasakan ya betapa dahsyatnya bahasa Al-Quran, bayan Al-Quran yang dengan itu kita merasakan ya kenikmatan ketika membaca dan mengkaji Al-Quran. Dan bayangkan ya dikisahkan Al-Imam Al-Imam Abu Yusuf, ya murid utama dari Al-Imam Abu Hanifah, yang beliau ditunjuk sebagai Qadhil Qudah, ya sebagai Qadhi Al-Qudah. Yang ketika itu sangat dekat dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya sangat dekat dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, kemudian Harun Ar-Rasyid juga dekat dengan Al-Imam Al-Kisai, ya ahli nahwu, ahli qiraah. Nah, karena masing-masing itu punya kecenderungan ilmu yang berbeda. Satunya fikih, satunya nahwu dan qiraah Al-Quran. Ya, maka seolah-olah yang ahli fikih itu akan mengunggulkan fikihnya. Nah, sehingga ahli nahwu itu apa sih? Ya, ahli qiraah itu apa sih? Nah, maka oleh Al-Imam Al-Kisai ditanya, engkau sebagai qadhil qudah, mana yang kau hukum? Ya, mana yang kau hukum ketika datang seorang laki-laki yang mengatakan ana qatilun abaka, ana qatilun abaka, aku pembunuh bapakmu, atau ana qatilu abika, aku pembunuh bapakmu. Ya, terjemahannya sama, tapi redaksinya berbeda. Ya, ana qatilun abaka, tidak disandarkan. Ana qatilu abika, disandarkan. Nah, maka dijawab oleh Al-Imam Abu Yusuf, yang akan aku hukum yang pertama. Lah kata Harun Ar-Rasyid yang juga pakar agama dan juga bahasa mengatakan enggak, yang benar yang kedua. Ya, karena anak qatilun abaka itu berarti belum bunuh, baru ingin bunuh. Kalau anak qatilu abika berarti sudah bunuh karena diidhafahkan. Dalilnya apa di Al-Qur'an? Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah disebabkan lupa mengucapkan insya Allah. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada." Dan jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, inni fa'ilun, sesungguhnya aku mengerjakan. Ya, mengerjakan yang demikian itu kapan? Ghada, besok. Ya, fa'ilun dzalika ghada. Nah, tidak disandarkan. Nah, berarti kalau kemudian ditanwin, tidak disandarkan untuk sesuatu yang baru akan dikerjakan. Dalilnya Allah katakan ghada, besok. Tapi kalau kemudian disandarkan, berarti sudah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard." Segala puji bagi Allah pencipta langit-langit dan bumi. Sudah menciptakan langit-langit dan bumi atau belum? Sudah. Sudah. Nah, inilah yang kemudian perlu kita pahami ya dari uh, Al-Qur'an kita, bahwasanya Al-Qur'an itu manhaj yang mukjizat. Mukjizat yang juga manhaj. Nah, kemudian kita butuh muasil. Ya, butuh muasil, butuh perantara yang dengan perantara itu kemudian kita bisa mendapatkan asar, pengaruh yang luar biasa dari Al-Qur'an yang jatuh ya di atas kalb kita. Ya di atas ya dan tekan ya untuk lebih tinggi lagi ya karena ada bahasa Al-Qur'an, ya kemudian ada bahasa Arab secara umum. Ya secara umum ada kesamaan, tapi Al-Qur'an menggunakan standar yang paling tinggi. Ya menggunakan standar yang paling tinggi. Maka insya Allah ya dengan mengkaji bayan Qur'ani ini kita memiliki ya kemampuan ya untuk bisa merasakan setiap
Ya, ilmu-ilmu yang Allah simpan di dalam Al-Qur'an. Yang merasakan kelezatan ketika membaca dan mengkaji apa yang ada dalam Al-Quran. Secara bahasa mungkin terlihat simpel. Ya, kita mengkaji isim dan fi'il, mengkaji nakiro dan ma'rifah, mengkaji fi'il madhi dan fi'il mudhari', atau mengkaji fi'il mujarrad dengan fi'il mazid, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ternyata di balik setiap pembahasan bahasa itu ada kaidah tadabbur yang bisa kita pelajari, yang dengan itu semakin dahsyat nanti ketika kita yang mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, maka bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesempatan ya untuk mengikuti kelas Bayan Qur'ani. Ya, semoga menjadi wasilah kebaikan. Ya, semoga menjadi wasilah dan kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati interaksi kita dengan Al-Quran. Yang selama ini kemudian hanya berlalu begitu saja, ya, namun nanti banyak rahasia-rahasia yang kemudian bisa kita kaji, yang dengan itu sebetulnya menjadi kunci bagaimana umat ini nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau umat ini tidak sanggup mengambil dan menggali ilmu-ilmu yang Allah simpan di dalam Al-Quran, maka tidak akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiga hal tadi yang kita perhatikan: al-mu'athir Al-Quran, al-muta'athir ya hati atau jantung, al-muwasil perantara. Nah, kemudian di Bayan Qur'ani kita mencoba untuk mengkaji perantara agar klik antara al-mu'athir yaitu Al-Quran dengan al-qalb ya hati manusia, yang dengannya kita berharap yang menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kembali ya umat Islam ini, sehingga kalau dahulu generasi awal Islam diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat sehingga mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini, semoga yang demikian juga ya bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dan generasi kita melalui wasilah kajian Bayan Qur'ani, kita bisa lebih dalam ya menggali dan mengkaji serta mengambil ibroh-ibroh dan mutiara-mutiara hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan di dalam Al-Qur'an. Demikian barangkali yang bisa disampaikan ya sebagai pembuka dan mukaddimah kajian Bayan Qur'ani LPPA Tadabburi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.